Halo, selamat datang kembali di channel Neo Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap sehat. Video kali ini membahas tentang tanggal kelahiran manusia, dan ini menurut numerologi dan juga spiritual. Untuk kamu yang penasaran, silahkan dengarkan video ini. Kamu tidak perlu menontonnya, hanya dengarkan saja karena dalam video ini juga tidak terlalu banyak gambar yang akan saya sajikan. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa di subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi lonceng agar selanjutnya kalian tidak ketinggalan berita dari update video terbaru dari channel ini. Video ini part 1 yang akan membahas tentang tanggal kelahiran kamu dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Dan untuk kamu yang kelahirannya dari tanggal 16 sampai 31, silahkan tonton ke video kedua atau video part 2 yang ada di channel ini. Tanggal lahir adalah salah satu informasi terpenting tentang seseorang, memberitahu kita tentang karakteristik pribadi dan pelajaran apa yang bisa dipetik sepanjang kehidupan, serta tentang kelemahan-kelemahan yang harus dihindari. Dan kamu juga bisa kepoin tanggal lahir dia, sehingga kamu tidak perlu bingung lagi kenapa dia seperti itu dan kenapa kamu seperti itu. Karena sesungguhnya karakteristik manusia juga mengikuti dari tanggal kelahirannya menurut numerologi. Karena itu dihitung dari energi planet-planet yang menaungi manusia ketika lahir. Oke, sekarang kita lanjut saja. Untuk kamu yang lahir di tanggal 1 dengan prinsip freedom atau kemerdekaan. Kemungkinan karakter orang-orang yang lahir di tanggal 1, orang-orang ini mandiri dan mampu mencintai apapun di dalam kehidupannya secara mendalam. Mereka mampu membuat keputusan sendiri. Mereka adalah orang yang pemaaf, terhormat, akurat, dan jujur. Mereka mudah dan dapat mengekspresikan diri mereka dengan jelas. Jadi, orang-orang ini tidak bisa menyembunyikan rasa kesedihan, rasa kesel, atau rasa kemarahan. Semuanya terekspresi dengan jelas. Mereka menyukai hal-hal yang modern dan memperkenalkannya dengan fleksibel dan praktis, mudah untuk difahami oleh orang-orang yang mendengarkan penjelasannya. Mereka dapat berpikir kreatif dan menggunakan kreativitasnya untuk mempromosikan tujuan mereka dan untuk mencari hal-hal kemungkinan baru yang bisa atau yang ingin mereka capai atau yang juga mereka rencanakan. Mereka adalah orang-orang yang berpikiran positif dan cerdas. Orang-orang yang lahir di tanggal 1 ini sangat percaya diri, mampu melihat arah tujuan mereka, dinamis dan sangat penuh dengan energi. Mereka biasanya menaiki tangga karir dengan cepat. Mereka baik, ramah, dan mereka juga adalah kolega atau rekan kerja yang baik. Mereka suka membantu orang lain, mereka suka traveling, mereka mencintai kehidupan. Orang-orang yang lahir di tanggal 1 mampu menghargai keindahan. Baik keindahan itu yang dilihat secara besar, merupakan alam semesta, atau keindahan dari fisik seseorang. Mereka sadar akan diri mereka sendiri. Mereka memiliki semangat yang kuat dan keterampilan kepemimpinan yang hebat. Mereka memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Karena mereka memiliki strategi, intuisi, dan entah bagaimana mereka bisa menebak apa yang akan terjadi di kemudian hari, terutama yang terjadi dengan dirinya, kecuali kematian atau hal-hal yang melebihi ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Mereka berpegang teguh pada pendapat mereka. Mereka memiliki feeling intuisi yang sangat tajam. Mereka tidak menyukai kerusuhan. Mereka mencintai kedamaian. Dan mereka tidak menyukai kemalasan, kelalaian, atau kesombongan.
janji kosong, apalagi sanjungan. Mereka tidak menyukai itu. Mereka sangat menyukai kebebasan dan sulit bagi mereka untuk mentolerir dominasi orang lain. Mereka nggak suka diatur, apalagi dikekang ya. Terkadang orang-orang yang lahir di tanggal 1 ini suka menyendiri dalam waktu singkat atau lebih lama. So, kalau pasangan kalian atau si dia terkadang suka tidak bisa dihubungi, lost connect, dan nggak bisa dicari, itu karena dia sedang menikmati kehidupannya dengan menyendiri. Mungkin dia akan memutuskan komunikasi dengan kamu atau siapa saja. Tapi tidak perlu khawatir karena ini hanya berlangsung cepat dan tidak lama. Ketika dia menemukan satu titik kebahagiaan dan keleluasaannya dalam bertindak, maka dia akan kembali menghubungi kamu dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Dan kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari oleh orang-orang yang lahir di tanggal 1 yaitu mereka sedikit keras kepala. Mereka orang-orang yang sulit bergaul karena mereka pikir mereka adalah pusat alam semesta atau pusat perhatian. Mereka bisa sangat bergantung kepada orang lain dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Terkadang datang rasa nggak percaya diri dan rasa minder untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru. Mereka dapat dengan mudah marah dan kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Karakteristik ini dapat membuat mereka berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Terkadang orang-orang yang lahir di tanggal 1 ini egois dan sedikit kesepian, suka menyendiri tetapi merasa kesepian. Mereka hanya melihat diri mereka sendiri dan berbicara tentang diri mereka sendiri. Dan mereka cemburuan dan suka memerintah. Otoriter tentunya. Sulit bagi orang-orang di tanggal 1 untuk menerima ketika persahabatan telah berakhir. Mereka akan sulit untuk menerima sahabat mereka kembali lagi di dalam kehidupan mereka. Hati-hati, jangan sampai mengkhianati persahabatan dengan orang-orang yang lahir di tanggal 1 jika kamu masih ingin berteman dan bersahabat dengannya. Ketika orang-orang di tanggal 1 ini gagal mencapai apa yang mereka inginkan, mereka bisa menjadi sangat sedih, pesimis, marah, dan cenderung tertekan. Dan itu mendatangkan kedepresian dan stres. Mereka tidak bisa menerima kritik, tetapi suka mengkritik orang lain. Mereka mudah dipengaruhi dan mereka mempengaruhi orang lain. Orang-orang di tanggal 1 bergegas mengambil keputusan dan mengambil risiko. Terkadang mereka terlalu bangga dan mereka juga suka membeli barang-barang yang tidak mampu mereka beli. Mereka terkadang berusaha untuk menyicil atau memiliki hutang hanya karena mereka menginginkan barang yang mereka inginkan. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 2 dengan prinsip sociability, kemasyarakatan, sosial, dengan kemungkinan karakter dari orang-orang yang lahir di tanggal 2 adalah mereka sangat perhatian dan mereka adalah pendengar yang baik. Mereka loyal dan emosional. Emosional bukan hanya tentang kemarahannya, tetapi mereka ekspresif dari sisi emosional. Ketika mereka bahagia, mereka sangat mudah mentraktir teman-temannya atau keluarganya. Tetapi ketika mereka sedih, jangan coba-coba salah kata atau salah langkah untuk mendekatinya. Ketika mereka sedih juga mereka menunjukkan dengan sangat ekspresif kesedihannya. Dan ketika mereka tersandung juga seperti itu. Jadi orang-orang yang lahir di tanggal 2 sangat unik untuk dijadikan teman, apalagi sahabat. Orang-orang yang lahir di tanggal 2 suka melakukan hal-hal untuk orang lain dan mereka dapat memahami bagaimana perasaan orang lain. Orang-orang yang lahir di tanggal 2 juga suka berteman dan tetap dekat dengan keluarga mereka dan mereka sangat diplomatis. Mereka romantis dan mereka memiliki bakat artistik. Bakat artistik yang dimaksud di sini adalah
ya, emosional yang terekspresi. Mereka memiliki sifat yang lembut, mereka intuitif. Harmoni itu penting bagi mereka. Mereka tidak suka ada perselisihan, apalagi pertengkaran. Mereka suka memberi dan suka juga menerima. Dan mereka hanya memberikan keputusan penting atau menjatuhkan keputusan penting hanya dengan pertimbangan yang sangat cermat. Mereka ingin memiliki pasangan karena tanpa pasangan mereka merasa kesepian. Mereka butuh sosialisasi dan butuh pasangan. Ketika berhadapan dengan suatu masalah, orang-orang yang lahir di tanggal 2 penting untuk mencari kesepakatan bersama, meskipun harus kompromi lebih lama. Dan mereka juga dapat dibungkam dengan mudah, apalagi dengan pujukan atau melihat orang yang menangis di hadapan mereka. Apalagi melihat orang yang memohon-mohon. Wow, mereka yang lahir di tanggal 2 langsung luluh dan mudah kasihan dengan orang lain. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari oleh orang-orang yang lahir di tanggal 2 adalah mereka ini orang-orang yang hipersensitif dan rentan, yang tadi saya katakan sangat mudah untuk dibungkam dan dipujuk rayu. Mereka sering menyalahkan orang lain ketika mereka melakukan kesalahan, terutama ketika mereka memaafkan orang lain, kemudian orang lain itu berbuat sekali lagi menyakiti dia. Padahal mereka ini menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa dengan mudah memaafkan dan mengapa sangat sensitif terhadap perasaan orang lain. Dan orang-orang yang lahir di tanggal 2 juga dapat memanipulasi orang lain atau bergantung pada mereka, terutama pada pasangan mereka. Mereka sangat mudah tergantung terhadap pasangan mereka. Waspadalah terhadap argumen atau pendapat sepele bagi mereka atau kepada mereka. Mereka harus menghindari ketidakpercayaan, ketakutan, dan ketidakharmonisan. Pantaslah orang-orang yang lahir di tanggal 2 sering menghindari keributan atau lari dari masalah. Mereka tidak memiliki keberanian dan ambisi. Mereka orang-orang yang cenderung bimbang. Mereka mungkin secara emosional memeras perasaan orang lain karena mereka ini berpikiran pahit atau mudah merasa pahit dan suka bertengkar, tetapi jika mereka memiliki potensi untuk menang, mereka cenderung mengumpulkan kekayaan. Mereka sering tidak menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan orang-orang yang lahir di tanggal 2 harus mewaspadai kehati-hatian tentang apa yang mereka makan dan waspadai ketika kamu sedang marah. Untuk yang lahir di tanggal 3 dengan prinsip persahabatan. Karakter kemungkinan untuk mereka yang lahir di tanggal 3 adalah mereka ini sangat bersosialisasi dan ramah. Mereka suka orang dan punya banyak teman. Sangat menyukai persahabatan dan pertemanan. Mereka jujur, mereka kreatif dan punya banyak ide. Mereka tidak takut pada orang lain. Dalam hubungan romantis mereka ingin mandiri. Sangat penting bahwa mereka menemukan pasangan yang juga bersifat dan berkarakter sosial seperti mereka. Jadi kalau kamu di sini tidak suka bersosialisasi, kemungkinan kamu tidak akan cocok untuk pasangan kamu yang lahir di tanggal 3. Akan sering berdebat hanya karena permasalahan sosialisasi. Orang-orang yang lahir di tanggal 3 ini memiliki keberanian, aktif dan dapat diandalkan, serta inisiatif. Inisiatif yang dimaksud adalah memiliki banyak ide-ide kreatif dan bertindak lebih dulu tanpa ditunggu-tunggu. Mereka ingin membuat dampak dari keputusan mereka yang bisa merubah keadaan. Mereka suka kesuksesan. Mereka beruntung dalam cinta dan mereka suka traveling. Orang-orang yang lahir di tanggal 3 biasanya berpikir secara menyeluruh sebelum bertindak. Dan mereka suka berdandan. Untuk yang feminim dan untuk yang maskulin pastinya di sini sangat memperhatikan penampilan mereka.
Penting bagi mereka untuk ceria dan menjalani hidup apa adanya. Mereka seharusnya tidak membuang energi untuk hal-hal yang tidak bisa atau sulit untuk mereka raih. Dan orang-orang yang lahir di tanggal 3 ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan pasangan dan anak-anak mereka. Itu kewajiban bagi mereka. Mereka harus berusaha lebih fleksibel dan tertarik pada semua peluang. Dan kemungkinan mereka ini tidak langsung menolak tawaran yang datang di hadapan mereka. Mereka akan pertimbangkan tawaran-tawaran itu dan akan memutuskannya dalam proses pertimbangannya nanti. Kelemahan-kelemahan yang harus difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 3 ini adalah orang-orang ini harus menghindari untuk mengejek orang lain atau menghina orang lain. Mereka harus menghindari kedangkalan pemikiran mereka. Kedangkalan ini biasanya disebabkan karena pola asuh di mana dia dibesarkan dan pendidikan. Mengejek orang lain ini karena sebenarnya sih mereka ini suka bercanda, tetapi ujung-ujungnya beberapa pihak sering tersinggung karena humor yang terlalu berlebihan dari orang-orang yang lahir di tanggal 3 ini. Mereka ini eksentrik, dari fashionable, dan mereka juga terlalu ambisius. Mereka percemburu dan pemarah. Mereka sedikit sombong dan angkuh, apalagi untuk penampilan. Mereka menyalahkan dan mengkritik orang lain. Mereka bermain dengan emosi orang lain. Mereka hipersensitif dan mudah terganggu. Orang-orang yang lahir di tanggal 3 memiliki sikap gugup atau mudah nervous. Dan juga mereka mewaspadai diskusi yang tidak perlu, pembicaraan yang tidak perlu dan tidak bermanfaat. Dan kecenderungan orang-orang yang lahir di tanggal 3 itu diktator, terutama di rumahnya sendiri. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 4 dengan prinsip keseimbangan mental, kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 4 adalah mereka ini adalah orang-orang yang praktis, gak suka hal-hal yang ribet, dan sangat seimbang dalam proses kehidupannya. Mereka suka hal-hal yang rutin dan monoton. Mereka ingin yang menentukan langkah mereka selanjutnya. Mereka memiliki keterampilan berorganisasi yang baik. Mereka dapat diandalkan dan penuh kasih sayang. Mereka adalah orang-orang yang hangat, murah hati, dan setia kepada orang yang mereka sukai. Orang-orang yang lahir di tanggal 3 adalah orang-orang yang sistematis dan sabar. Mereka bekerja sangat keras untuk mencapai keamanan dan stabilitas kesejahteraan dalam segala hal. Hubungan romantis yang stabil memainkan peran penting di dalam kehidupan orang-orang yang lahir di tanggal 4 ini. Kerentanan bawaan sejak lahir adalah alasan akumulasi properti. Maksudnya adalah ini tentang identitas diri dan tempat tinggal, serta harta-harta milik pribadi. Mereka sangat ingin menjaga apapun yang mereka anggap sebagai milik mereka. Naluri bawaan mereka memaksa mereka untuk selalu berjuang untuk melawan sesuatu, terutama hal-hal yang ingin melewati batas dari kekuasaan orang-orang yang lahir di tanggal 4. Mereka adalah orang yang tidak suka hura-hura, tidak suka menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. So, jika kamu di sini berpasangan dengan orang-orang yang lahir di tanggal 4, maka kamu harus maklum ketika kamu menginginkan sesuatu, dia tidak peduli apabila dia menganggap hal-hal itu tidak bermanfaat untuk kamu. Dan kelemahan-kelemahan yang harus difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 4 adalah mereka ini mungkin kehilangan kepribadian mereka atau mereka mudah kehilangan harapan. Mereka sering agresif dan kasar. Mereka mengkritik segalanya dan mereka egois. Mereka adalah orang-orang yang vokal ya. Dan orang-orang yang lahir di tanggal 4 ini seharusnya tidak membuat keputusan tergesa-gesa. Dan mereka harus menghindari kemurungan dan keputusan yang salah. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 5 dengan prinsip
persepsi atau pendapat. Kemungkinan-kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 5 ini adalah mereka adalah orang-orang yang terbuka, berani, bersemangat, dan berprinsip. Mereka suka menjadi bos mereka sendiri, artinya mereka suka memimpin diri sendiri dan tidak suka dipimpin. Mereka cepat tanggap, dan mereka menyukai kemajuan dan membutuhkan ruang untuk kegiatan mereka. Ini tandanya mereka adalah orang-orang yang sangat menghargai privasi mereka. Orang-orang yang lahir di tanggal 5, mereka menyukai perubahan dan tidak ada yang diperbaiki untuk mereka, karena mereka selalu up to date. Dan mereka memiliki pengaruh yang nyaris magnetis pada orang-orang, karena mereka ini kebanyakan adalah orang-orang yang menawan hati orang lain. Orang-orang yang lahir di tanggal 5 adalah orang-orang yang hangat, ceria, dan cerdas. Mereka mau mengambil resiko. Mereka berpikir secara logis dan mereka pandai berbicara di depan umum. Mereka suka berkomunikasi dengan orang lain. Mereka selalu terburu-buru dan mereka suka bepergian. Untuk update energi mereka, mereka butuh traveling. Mereka menjaga penampilan dan kesehatan mereka. Jadi kalau kamu ingin menawarkan produk kesehatan, tawarkan dengan orang-orang yang lahir di tanggal 5. Mereka suka kesuksesan, mereka suka dihargai, mereka tertarik pada hal-hal yang baru dan tentang cara kerja hal-hal yang baru itu. Karena orang-orang yang lahir di tanggal 5 ini mudah penasaran. Mereka tahu apa yang mereka inginkan. Mereka tidak suka jika seseorang memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Ya, mereka tidak suka digurui, apalagi disuruh-suruh. Mereka sering berpindah dari satu hal ke yang hal lain, dan mereka terkadang dangkal. Ini karena didikan dan pola asuh dari mereka kecil dan dibesarkan. Mereka harus lebih sabar dan mereka harus menghindari kebosanan. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari atau difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 5 ini adalah orang-orang ini mudah menarik diri, murung dan mudah marah. Mereka suka bertengkar dan berdebat. Terkadang mereka mampu menjadi curang dan pembohong. Ini adalah sisi gelap dari orang-orang yang lahir di tanggal 5. Dan perlu difahami bahwa setiap orang memiliki sisi gelap dan sisi baiknya ya. Dan ini dihalalkan oleh orang-orang yang lahir di tanggal 5 demi tujuan kemenangan mereka. Mereka bisa menjadi sangat vulgar dan mudah tersinggung ketika mereka marah. Mereka mudah memaksakan pendapat mereka pada orang lain. Mereka mudah tegang urat dan mudah stres. Mereka tidak stabil dan orang-orang yang lahir di tanggal 5, waspadalah terhadap hubungan yang menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Orang-orang yang lahir di tanggal 6 dengan prinsip harmonisasi. Kemungkinan-kemungkinan karakter dari orang-orang yang lahir di tanggal 6 adalah mereka ini membutuhkan cinta dan kehangatan di tempat tinggal mereka. Mereka melakukan segalanya untuk mencapai keharmonisan. Mereka mencari pasangan untuk seumur hidup. Mereka sangat baik, sensitif, perhatian, dan cerdik. Orang-orang yang lahir di tanggal 6 ini mencintai keluarga mereka dan orang lain, mencintai teman-teman, rekan kerja, dan sahabat-sahabat mereka. Mereka menjalani kehidupan pernikahan yang stabil-stabil saja. Mereka ini perlu meluangkan waktu untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan orang tua, anak-anak, dan teman-teman mereka. Mereka ini punya banyak teman. Orang-orang yang lahir di tanggal 6 ini suka merasa bahwa mereka berada di suatu tempat dan bahwa mereka memiliki tempat mereka dan diterima dimanapun. Mereka adil dan mereka sangat perseptif. Mereka adalah orang-orang yang lembut dan mereka memiliki suara yang menyenangkan dan hangat. Coba kamu cek dia atau kamu yang lahir di tanggal 6, suara yang merdu pasti kamu miliki. Mereka romantis dan berbakti, terutama kepada kedua orang tuanya. Mereka menganggap seks sebagai bagian alami dari hubungan yang membuat hubungan menjadi lengkap. Orang-orang yang lahir di tanggal 6 ini suka kemewahan dan keindahan, dan mereka memiliki bakat artistik. Kerja dalam tim penting bagi mereka. Mereka senang berada di perusahaan orang-orang yang cantik, yang berpenampilan menarik.
Mereka ini sedikit tertutup, mungkin karena mereka memiliki masalah untuk menemukan pasangan atau mereka mencari alasan untuk putus dengan pasangan mereka. Dan mereka juga naif. Kenaifan inilah yang sering menyakiti orang-orang yang lahir di tanggal 6. Mereka kurang percaya diri, dan untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan romantis mereka sering merasa minder. Mereka mungkin kehilangan martabat mereka karena kenaifan itu, dan kelemahan yang harus difahami dan dipelajari oleh orang-orang yang lahir di tanggal 6 adalah mereka ini cenderung malas, apalagi jika tidak memiliki harapan yang jelas. Terkadang mereka selalu terburu-buru. Mereka juga orang-orang yang penuh dengan emosi, dan mereka adalah orang-orang yang pendendam. Hati-hati ya, bicarakan baik-baik dengan orang-orang yang lahir di tanggal 6 ketika mereka melakukan kesalahan. Orang-orang yang lahir di tanggal 6 harus mewaspadai kecanduan narkoba dan alkohol. Terkadang mereka juga sering bermasalah dengan urusan di luar pernikahan, dan permasalahan itu cukup menegangkan dan berbahaya. Mereka hanya tertarik untuk memuaskan kebutuhan mereka sendiri. Terkadang mereka menuntut hadiah sebagai imbalan atas bantuan mereka. Misalnya di tempat kerja atau di tempat-tempat mereka bersosialisasi. Sedikit perhitungannya untuk orang-orang yang lahir di tanggal 6. Dan ini harus kalian waspadai, harus dirubah. Masih bisa untuk merubahnya, karena ini adalah karakter dan masih bisa untuk dirubah. Dan orang-orang yang lahir di tanggal 6 juga harus mewaspadai keegoisan kamu dan mungkin sikap untuk melecehkan orang lain. Waspadalah terhadap obsesi. Dan yang saya maksud dengan melecehkan orang lain, bisa saja mereka terlalu menghina orang lain atau menganggap sepele keberadaan orang lain. Orang-orang yang lahir di tanggal 7 dengan prinsip pengalaman. Kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 7 adalah orang-orang ini memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara batin mereka. Mereka sensitif dan perseptif. Mereka membutuhkan pasangan dalam hidup mereka. Mereka sering memiliki pendapat tentang sifat spiritual. Mereka memiliki minat terhadap lingkungan dan obat-obatan. Mereka sering menjadi aktivis. Orang-orang yang lahir di tanggal 7 suka membantu orang lain. Mereka percaya pada diri mereka sendiri, pada alam, dan pada orang lain, juga pada kehidupan. Mereka menghadapi tantangan sangat sering, dan tantangan ini adalah kekuatan pendorong pertumbuhan pribadi mereka. Mereka mampu menganalisis situasi dengan sangat baik. Mereka memilih kata-kata mereka dengan hati-hati. Mereka adalah orang-orang yang baik, sosial, romantis, artistik, dan sentimental. Mereka adalah pembicara yang baik. Mereka ramah, baik, dan menarik untuk lawan jenis. Mereka ingin mencoba semuanya sendiri, dan mereka tidak menerima nasihat atau peringatan dari mereka yang sudah mengalami situasi tersebut. Jangan ajari mereka untuk hal-hal yang sudah mereka lalui. Atau prinsipnya, jangan ajari ikan berenang. Mereka pasti tidak menyukai itu. Mereka tidak tahan dengan orang-orang yang bodoh, munafik, dan tidak jujur bagi mereka. Mereka suka rahasia, dan mereka tidak mengikuti nasihat secara membabi buta. Ini untuk menghindari pikiran, karena mereka juga sering berpikir apa yang akan terjadi jika berbuat begini dan jika berbuat begitu. Mereka sudah menganalisis semuanya tentang hal-hal yang ingin mereka pecahkan. Mereka perlu membiarkan hal-hal mengambil jalan alami mereka dan berhenti hanya untuk memperlambatnya. Karena mereka tahu bahwa hal-hal itu akan terjadi, tetapi mereka hanya bisa memperlambat situasinya. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 7 ini adalah terkadang mereka ini ceroboh, mudah cemas, dan terlalu boros. Mereka sering naif dalam hubungan mereka karena mereka tidak melihat pasangan mereka secara realistis. Mereka sangat tertutup untuk hal-hal yang realistis ya. Mereka suka menggunakan intrik yang dapat
menyebabkan kehancuran orang lain atau bahkan kehancuran diri mereka sendiri. Mereka gelisah dan bingung. Mereka suka menggunakan orang lain sebagai senjata mereka. Mereka tidak mudah untuk memaafkan, bahkan untuk sebagian yang lahir di tanggal 7 tidak memaafkan. Mereka sangat sering mengubah pendapat mereka. Mereka tidak perlu membuang energi dan waktu mereka. Mereka menyadari rencana mereka tanpa memikirkannya secara menyeluruh. Dan orang-orang yang lahir di tanggal 7 ini tidak menghargai pekerjaan orang lain jika itu tidak sesuai dengan hatinya. Mereka memiliki perasaan yang menyakitkan. Ini sifat yang sangat sensitif yang harus kamu pahami untuk yang lahir di tanggal 7 ya. Dan lebih sensitif lah karena di sini kamu juga tidak menyadari perasaan orang lain, termasuk jika ada orang yang mencintai kamu dan bahkan orang yang membenci kamu. Hati-hati karena ini bisa membahayakan kamu, oke? Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 8 dengan prinsip keseimbangan, kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 8, mereka ini orang-orang yang penuh energi, sangat energik. Mereka memiliki kecenderungan kepemimpinan. Mereka adalah orang-orang cerdas dan giat. Mereka memiliki imajinasi yang bagus. Mereka pekerja keras dan penuh tekad. Mereka sabar, cepat, jujur, dan serius. Mereka memiliki kemampuan yang kuat. Mereka bersedia mengatasi sejumlah kendala jika mereka ingin mencapai tujuan mereka. Dan mereka mengambil setiap pekerjaan dengan serius. Sangat baik untuk menjadi rekan bisnis atau rekan kerja ya. Keberhasilan, penghargaan, uang, dan status sosial memainkan peran penting dalam kehidupan mereka. Mereka percaya diri dan efisien. Mereka berjuang untuk kekayaan materi. Dan orang-orang yang lahir di tanggal 8 ini selalu harus menyeimbangkan kekuatan, energi, dan kekuatan mereka dengan kekayaan, juga sentimen, kemuliaan, cinta, dan kecerdasan. Mereka menyeimbangkan apapun yang bisa mereka apresiasikan untuk kehidupan mereka. Mereka mudah beradaptasi dan mereka tidak melupakan perlakuan yang tidak adil. Kalau kamu pernah bersikap tidak adil terhadap orang-orang yang lahir di tanggal 8, maka kamu harus meminta maaf dan memperbaikinya. Untuk kelemahan yang harus difahami dan yang harus dipelajari oleh orang-orang yang lahir di tanggal 8 ini adalah mereka ini terkadang keras kepala dalam menghadapi situasi sulit, apalagi untuk melawan musuh atau rival mereka. Waspadalah terhadap keserakahan, kekuasaan, dan penyalahgunaan posisi dan uang. Terkadang orang-orang yang lahir di tanggal 8 memiliki egois dan tidak mengerti orang lain. Ini harus kamu pelajari dan kamu rubah. Karena ini adalah kelemahan kamu. Mereka suka mengkritik dan menipu orang lain. Mereka terlibat dalam berbagai urusan dan mereka adalah pembalas dendam. Terkadang mereka sombong, mereka ingin mendapatkan hak istimewa untuk diri mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain. Terkadang mereka manipulatif dan mereka tidak bermain secara adil. Terkadang mereka berpandangan suram dan mereka tidak memiliki selera humor. Mereka juga tidak toleran, mereka mungkin menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka ketika mereka marah. Jadi kalau marah ini suka ngebantingin barang-barang atau perabotan ya, merugikan ini namanya. Dirubah dan diwaspadai ya untuk kamu yang lahir di tanggal 8. Waspadalah terhadap kepasifan, alkohol, dan obat-obatan. Kamu mungkin akan terganggu oleh kenangan buruk dan masa lalu yang menyedihkan. Kamu mungkin terkadang suka menyebarkan gosip. Kamu terkadang agresif, suka memerintah, keras kepala, dan berkemauan keras. Juga cenderung meneror orang lain. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 9 dengan prinsip musyawarah. Kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 9 adalah orang-orang ini sangat sensitif dan dapat diandalkan. Mereka akan mengatakan yang sebenarnya hanya setelah mereka memikirkannya dengan cermat. Dan mereka memiliki kemampuan untuk menerima diri sendiri apa adanya. Mereka ingin menjadi penyelamat bagi orang lain, terutama pasangannya. Mereka ramah dan serius. Mereka mencari makna hidup yang lebih dalam. Mereka ambisius, kreatif, kuat, terbuka, jujur, mandiri, dan tak kenal takut. Mereka mampu menghadapi situasi yang sangat sulit. Mereka bekerja sangat keras.
Mereka bertanggung jawab dan mereka suka kehormatan dan kemuliaan. Mereka menggunakan banyak energi untuk mendapatkan kekaguman dan simpati publik. Mereka memiliki kemampuan berorganisasi. Mereka juga selalu sangat aktif untuk mencapai tujuan mereka. Orang-orang yang lahir di tanggal 9 adalah orang-orang yang spiritual dan pemaaf. Mereka suka belajar dan mengalami hal-hal yang baru di dalam kehidupan mereka. Di satu sisi, mereka perfeksionis. Mereka mencari mitra dengan minat yang sama. Mereka rendah hati, tetapi sedikit pemalu. Mereka tidak suka menunda-nunda dan mereka segera menangani masalah. Karena mereka percaya bahwa solusi cepat dan radikal adalah yang terbaik. Mereka pilih-pilih dan mereka cenderung boros. Maksud pilih-pilih di sini adalah mereka adalah orang yang mengutamakan kualitas dan kuantitas. Mereka menganggap segalanya terlalu serius dan terlalu khawatir, sedikit impulsif karena semuanya terkadang terlalu berlebihan. Kelemahan yang harus diwaspadai dan yang harus dipelajari oleh orang-orang yang lahir di tanggal 9 ini adalah mereka ini terkadang takut akan segalanya. Takut resiko, takut dengan akibat. Sulit bergaul dengan mereka karena mereka mudah tersinggung dan mudah tersulut emosi. Mereka terkadang merasa sulit mengendalikan diri. Mereka impulsif, agresif, dan terkadang bahkan kejam. Mereka mengambil resiko yang tidak perlu. Mereka menciptakan konflik dalam pernikahan mereka. Mereka memiliki sikap negatif terhadap rekan kerja, teman, dan mitra mereka. Mereka sombong dan mudah marah. Terkadang waspadai kecemasan batin, narkoba, dan kebanggaan palsu, dan kemunafikan. Terkadang juga yang harus dipelajari dan yang juga harus diwaspadai oleh kalian yang lahir di tanggal 9 ini. Mereka tidak toleran dan berpikiran sempit. Mereka mengutuk dan mudah mengutuk orang lain dan mereka mencari kekurangan mereka. Maksudnya di sini mereka mudah mencari kekurangan orang lain. Mereka mungkin sombong dan mereka mungkin memiliki komentar yang menyakitkan. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 9 ini biasanya adalah kritik, vokal, dan mudah menyampaikan apa yang tidak sesuai di mata mereka. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 10 dengan prinsip power atau kekuatan, kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 10 adalah mereka ini secara emosional sangat kuat, sesuai dengan prinsip mereka. Mereka mandiri dan bangga. Mereka pekerja keras, jujur, dan percaya diri. Mereka sangat menjaga privasi mereka. Mereka hanya mencapai kesuksesan jika mereka bekerja keras. Mereka memiliki kecenderungan kepemimpinan. Mereka pandai mendorong minat dan tujuan mereka. Orang-orang yang lahir di tanggal 10 ini sangat kreatif, penuh energi, dan dedikasi untuk pekerjaan mereka. Mereka berbelas kasih terhadap makhluk hidup. Mereka hanya punya beberapa teman baik karena mereka sangat memilih untuk berteman dengan orang lain, khususnya untuk yang menjadi teman dekat mereka. Mereka tidak mengalami perubahan suasana hati, semuanya stabil. Mereka suka berpikir bahwa mereka unik. Mereka harus berhati-hati untuk terkadang tidak berpegang teguh pada satu tujuan besar dan sering kehilangan jejak tujuan hidup. Terkadang tujuan itu sangat penting, tetapi mereka sering kehilangan itu. Karena mereka terkadang takut untuk mendorong tujuan mereka. Mereka menghindari rutinitas. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 10 ini adalah mereka dicadangkan dan ditarik. Maksudnya adalah mereka suka mencadangkan segala aktivitas dan suka menarik diri dari sosialisasi. Mereka mungkin sementara meninggalkan keluarga mereka. Mereka sulit dimengerti. Mereka sering tergantung pada obat penenang atau hal-hal yang menenangkan mereka, tetapi ini bersifat candu. Mereka bisa sangat bergantung pada orang lain. Mereka keras kepala dan itu menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka. Mereka mungkin merasa superior. Waspada terhadap pertengkaran dan alkohol. Orang-orang yang lahir di tanggal 11 dengan prinsip sensitivitas. Kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 11 ini adalah sensitif dan intuitif. Mereka tertarik pada jalan spiritual, mereka adalah orang-orang yang karismatik.
Mereka menyukai orang lain, mereka adalah pemimpi, imajinatif, dan mereka diplomatif. Mereka memiliki pemikiran revolusioner dan perilaku otoritatif. Mereka memiliki kemampuan penyembuhan, mereka perfeksionis, mereka suka mengambil keputusan kolektif. Mereka tidak suka berbagi perasaan, mereka tidak suka menyakiti orang lain dengan sengaja. Penting bagi mereka untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Harmonisasi dibutuhkan terutama di tempat tinggalnya. Orang-orang yang lahir di tanggal 11 perlu istirahat setiap hari. Mereka terkadang menggosok tangan mereka terlalu lama atau menggigit kuku mereka. Kebanyakan orang-orang yang lahir di tanggal 11 memiliki spiritual yang sensitif dan tajam, dan mereka adalah orang-orang indigo walau tidak semuanya. Kristal atau rainbow. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 11 adalah orang-orang ini keras kepala, terkadang jahat, rentan, dan mudah marah. Itu adalah sisi gelap mereka yang harus mereka kendalikan. Sering terjadi kesalahpahaman antara komunikasi mereka dengan orang lain, karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan tidak sama dengan yang difikirkan dan dilihat oleh orang lain. Mereka sering mengalami ketidakpastian akan sesuatu hal. Terkadang mereka tergantung terlalu kuat pada orang lain. Dan orang-orang yang lahir di tanggal 11 harus mewaspadai terhadap kemarahan dan ledakan emosi. Mereka keras kepala dan egois. Mereka mungkin dangkal dan mereka mungkin mencoba untuk memanipulasi atau menghadapi orang lain dengan keras. Orang-orang yang lahir di tanggal 12 dengan prinsip fleksibilitas, kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 12 adalah mereka ini kreatif dan berwawasan luas, mereka serbaguna dan mampu bekerja atau bersosialisasi secara profesional. Mereka cerdas, populer, dan menarik. Mereka unggul di sejumlah bidang, mereka berorientasi pada keluarga, sangat prioritas terhadap keluarga. Mereka terbuka, ramah, sosial, ingin tahu, ceria, mandiri, dan cerdas. Mereka juga berorientasi pada tujuannya, fleksibel dan kreatif. Mereka suka traveling dan menjelajahi tempat-tempat baru. Mereka mencintai kehidupan, dan orang-orang yang lahir di tanggal 12 ini juga suka memasak, entah itu feminin atau maskulinnya. Mereka suka festival dan perayaan. Mereka suka kegembiraan. Mereka membutuhkan pasangan yang tidak memiliki masalah. Mereka sangat melindungi privasi mereka, dan mereka juga menuntut pasangan mereka untuk menjaga privasi mereka. Mereka tidak suka ketika orang lain mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan dapat mencapai sesuatu. Mereka tidak suka orang-orang yang menanamkan kepesimisan terhadap mereka. Mereka mungkin ada kebingungan dan kekacauan dalam hidup mereka karena ini. Kemudian kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 12 ini adalah orang-orang ini terkadang impulsif, terlalu berlebihan ya, terutama dalam kecemasan dan tegang. Pengambilan keputusan mereka ini kacau dan mereka akan membuat keputusan pada saat-saat terakhir. Mereka mungkin acuh tak acuh, dekat, dan keras kepala. Terkadang dekat, terkadang menjauh, terkadang juga menghilang tanpa kabar. Mereka memiliki sifat sedikit sombong, cemburu, dan sangat posesif. Kesombongan itu akan muncul ketika mereka marah. Jadi waspadai orang-orang yang lahir di tanggal 12 ketika marah, pembalasan dendam dan emosi mungkin akan terjadi. Dan mereka juga mencari kesalahan pada orang lain. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 13 dengan prinsip kerentanan, kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 13 adalah mereka ini mandiri dan ambisius. Mereka setia, terbuka, dan bertanggung jawab. Mereka setia kepada pasangannya. Mereka bekerja keras untuk mendapatkan keamanan material, kesejahteraan, dan kestabilan di dalam kehidupannya. Mereka praktis dan dapat diandalkan. Mereka selalu mencari peluang dan tujuan baru. Mereka adalah pemimpin yang baik. Mereka suka memiliki tanggung jawab. Berikan tanggung jawab kepada mereka, dan orang-orang yang lahir di tanggal 13 akan menjaga tanggung jawabnya. Mereka fleksibel, kreatif, dan aktif.
Mereka menjadikan pekerjaan menjadi hobi mereka. Mereka mampu menginspirasi orang lain dan menciptakan suasana rumah yang nyaman. Mereka rentan dan kehidupan mereka dipengaruhi orang-orang dominan, misalnya orang tua, pasangan, atau kerabat. Mereka kurang percaya diri dan mereka harus menghindari kegiatan rutin dan monoton. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari dan harus difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 13 adalah terkadang mereka cepat marah, terkadang mereka merasa tidak berguna, mudah tersinggung. Terkadang mereka mengatakan hal-hal yang sangat menyakitkan. Itu adalah ungkapan rasa hati mereka. Waspadalah terhadap ledakan amarah dan konflik. Waspada juga terhadap kebingungan dan kehidupan dan sikap ekstrim. Misalnya, mereka suka atau membenci seseorang terlalu berlebihan ketika emosi. Mereka berusaha mendapatkan jalannya sendiri tanpa berusaha menemukan kompromi. Tidak ada kompromi jika mereka sudah membenci. Mereka mengambil resiko yang tidak perlu. Mewaspadai ketergantungan pada misalnya obat-obatan, alkohol, makanan, minuman, dan lain-lain. Mereka dapat memulai pertengkaran dengan membuat adegan seperti pemain teater. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 14 dengan prinsip penentuan, kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 14 adalah orang-orang ini menjalani kehidupan mereka seperti yang mereka sukai. Mereka membutuhkan lingkungan rumah yang aman dan pekerjaan yang baik. Mereka bekerja keras dan dapat menghasilkan uang. Mereka pandai melakukan bisnis dan berdagang. Mereka perhatian, penuh perhatian dan dapat diandalkan. Orang-orang yang lahir di tanggal 14 sangat aktif dan mereka memulai proyek-proyek besar di dalam kehidupannya untuk kestabilan finansialnya. Mereka memiliki sifat yang baik, bijaksana, dan mereka bereaksi dengan cepat. Perubahan penting adalah perubahan yang membawa ide-ide baru ke dalam tindakannya. Mereka mungkin memiliki bakat musik, dan terkadang mereka spiritual dan religius. Orang-orang yang lahir di tanggal 14 ambisius, gigih, dan penuh ide-ide kreatif. Mereka mandiri, bertanggung jawab, menarik, dan mudah beradaptasi. Mereka berpikir cepat dan seringkali mereka juga berbicara dengan cepat. Mereka ingin memanfaatkan peluang sebaik-baiknya. Terkadang mereka suka berkomunikasi dengan simbol atau angka. Mereka tidak suka ketika orang lain memberi mereka nasihat, apalagi kritik. Mereka suka mempertahankan kebiasaan lama mereka, bahkan jika mereka tidak berguna lagi. Mereka harus menghindari kemalasan. Terkadang mereka berusaha menghindari masalah. Mereka memimpikan kekayaan materi dan perdamaian. Kelemahan-kelemahan yang harus difahami dan dipelajari oleh orang-orang yang lahir di tanggal 14 adalah mereka cepat marah dan impulsif. Impulsif yaitu sangat berlebihan, terutama dalam mempercayai seseorang. Sulit bagi mereka untuk melupakan kesalahan. Ketika masalah terjadi, mereka ingin segera melakukan perubahan dan menyelesaikannya. Terkadang mereka menjadi diktator, terkadang mereka meremehkan situasi. Terkadang mereka merencanakan secara tidak benar dan membuat asumsi yang salah. Mereka harus memilih teman mereka dengan cermat, karena beberapa teman mungkin akan cemburu, iri, atau dengki terhadap orang-orang yang lahir di tanggal 14. Mereka mudah gugup, mereka membuang peluang bagus. Dan ini harus dicermati oleh orang-orang yang lahir di tanggal 14 ya. Mereka terkadang mengarang cerita dan menciptakan masalah untuk diri mereka sendiri dan juga orang lain. Waspadai alkohol dan narkoba. Dan orang-orang yang lahir di tanggal 14 juga berkepala panas. Orang-orang yang lahir di tanggal 15 dengan prinsip keberanian. Kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 15 ini adalah mereka ini tanggap, sensitif, dan mandiri. Mereka ambisius, aktif, dan energik. Mereka memiliki keberanian. Mereka bangga dan pekerja keras. Mereka ini adalah orang-orang yang kreatif. Mereka peduli dan baik terhadap lingkungannya. Keluarga adalah segalanya bagi mereka. Orang-orang ini terkadang mengekspresikan pendapat mereka secara langsung dan tanpa hambatan. Mereka menyukai uang, popularitas, dan kemewahan. Mereka ingin menjadi lebih kaya dan kaya.
Mereka juga menyukai kebebasan dan kehidupan tanpa batas. Mereka komunikatif dan lucu, dan mereka menghargai keindahan. Mereka ingin mencoba semuanya. Mereka menjaga privasi mereka, terobsesi dengan pekerjaan, menghasilkan uang, dan makanan-makanan mewah. Mereka harus belajar untuk menerima komitmen yang realistis. Kelemahan yang harus difahami dan dipelajari oleh orang-orang yang lahir di tanggal 15 adalah terkadang mereka ini pemberontak terhadap orang-orang yang mencoba mendikte kehidupan mereka. Mereka tidak mentolerir stres, tidak ingin stres, sulit untuk mengenal mereka. Mereka menghabiskan banyak uang dan menjalani kehidupan mewah. Mereka sentimental, terkadang mereka meledak-ledak dan menjadi kasar. Waspadalah terhadap ketidakseimbangan emosional kamu. Untuk yang lahir di tanggal 15, terkadang mereka suka menciptakan kehidupan situasi yang ekstrim. Mereka suka minum minuman keras, maybe sebagian. Mereka tidak lentur dan mudah pendendam. Mereka keras kepala dalam mengejar niat mereka. Waspadai amarah, kedengkian, dan tuduhan kepada orang lain.